أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedanten ditadosaken tiyang ingkang barokah manfaat, keluarga anak turun barokah manfaat, pendamelan barokah manfaat, rezeki barokah manfaat, dan sepanjang usia kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai usia yang barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipeseni kali Ustaz Huda, bagaimana kalau malam ini kita membahas tentang fikih kurban. Fikih tetap, tapi sementara untuk pembahasan kitab Safinatun Najah kita pending untuk kita lanjutkan tahun depan. Untuk kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Fikih kurban, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Yang dulu sudah kita singgung keberadaan tentang formulir fikih kurban. Kita sampaikan di beberapa kesempatan, kita murajaah, kita memantapkan lagi, sekaligus meyakinkan kenapa harus ada formulir fikih kurban ini. Kula ndamel formulir 2 halaman, kemudian penjelasan-penjelasan di bawahnya yang ada sekitar 5 halaman. Kula paringi judul formulir ini formulir fikih kurban. 3 kata ini harus ada, maksudnya tidak bisa dikurangi salah satu. Umpami kula paringi jeneng formulir kurban. Kalau cuma formulir kurban berarti formulir ini cuma bersifat administrasi. Panitia punya data, ini kurbannya siapa, berupa apa, cuma itu saja. Sesuatu yang bersifat sekali lagi administratif. Juga tidak kita kasih nama fikih kurban. Kalau fikih kurban itu sesuatu yang bersifat teori yang termaktub, tertulis di kitab-kitab para ulama kita, yang bisa saja penjelasannya panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan volume. Nah, ini supaya mudah, supaya ada panduan. Tiraselare sakniki wonten guide, kula damelaken niki formulir fikih kurban. Isian sekaligus panduan bagi panitia dan pekurban. Napa kranten biasane panitia kurban pun repot. Ken badhe sinau fikih kurban sing panjang kali napa niku? Kali lebar kali wis mboten sempat pun, awak wis repot. Durung golek data sapa sing dibagi kurban,
Durung bagi formulir wis dibagi gak ono sing korban. Akhirnya golek uang sing saged korban pun repot. Panitia niki pendamelane pun kathah. Maka kita kawal dengan formulir fikih korban itu. Yang kalau kita memenuhinya, insya Allah sudah memenuhi kriteria penerimaan hewan korban. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya formulir fikih kurban ini mangke kula share kula supe nyampe griya jam 7:30 langsung napa niki wau persiapan terus nggih mboten sempat nge-share ten satuda mangke insyaallah kula share. Intinya secara gambaran ngeten. Formulir fikih kurban itu isinya 3 poin saja. Pinten? Telok poin. Yang pertama masalah niat, yang kedua masalah taukil atau perwakilan, yang ketiga masalah nyumbang atau sedekah untuk calon dari pekurban untuk biaya operasional. Formulir fikih kurban ini sifatnya sama kayak dulu ketika kita membahas formulir fikih zakat fitrah. Formulir kurban isinya 3, niat, taukil atau wakalah, nomor 3 masalah sodakoh untuk biaya operasional panitia dan operasional penerimaan dan penyaluran kurban. Bagaimana penjelasannya? Tentu sebelum 3 poin niki wonten sesuatu yang bersifat administrasi. Formulir fikih kurban nomor misale kambing 01, kambing 02, sapi 02, sapi 03. Kambing biasanya mriki angsal pinten sekitar pinten? Pinten? Kurang lebih 8, sapi kurang lebih 1. Lek corona ngeten ya napa niki. Mugi-mugi 18 sapine 4 ya. Allahumma amin. Ditulis sapi 01, kemudian kambing 03. Ini maksudnya perolehannya nanti terdata di situ. Manten ngonten tengandapin nama pekurban siapa, alamatnya apa, di mana, nomor HP-nya berapa. Makanya gunanya misalnya yang sudah dilakukan oleh sebagian panitia dikalungi kambing 01. Oh iki dek sapa iki datai nek ngono wonten. Kambing 01 miliknya Pak Slamet. Ojo sampai dikalungi terus dijenengi Pak Slamet ngeten. Mungkin dikira jenenge ini jenenge Pak Slamet nang ngene iki. Kambing 01. 3 isian ini nama, alamat, dan nomor HP itu memang berhubungan dengan administrasi, tapi secara tidak langsung terkadang berhubungan dengan fikih. Umpaminipun panjenengan sebagai panitia menerima hewan korban, mboten sempat ngecek itu, tibae Pak Slamet calon pekurban iki pun wangsul. Ternyata hewan yang beliau serahkan kepada kita sebagai wakilnya untuk menerima dan menyalurkan ternyata kok tidak layak hewan kurban. Umpami kupinge gak ono siji, tibake dingklang. Lemang ketoke digorene gak apa-apa. Lah kok dingklang. Wah, ini gimana? Oh, ini tidak layak kurban ini. Atau kemudian gak kewetok ten ngandhap niku ora kulite tibake korengan napa yang mempengaruhi status sebagai hewan layak kurban. Lho ya apa iki Pak Slamet tinggal dipadosi alamate atau kemudian di situ ada nomor HP-nya. Intinya nama, alamat dan nomor HP itu memang berhubungan dengan data bagaimana tahun ini kurban dari siapa saja dan perolehannya berapa, tapi juga terkadang berhubungan dengan aspek-aspek fikih. Sallu ala Nabi Muhammad. Jenengan mendel ini mirengaken wong lamun. Mirengaken nggih.
Sekarang kita bahas yang 3. Napa wau? Nomor setunggal lali, nomor kali supe, nomor 3 mbuh apa iku. 3 niki napa wau? Niat, nomor kali taukil, nomor 3 sedekah biaya operasional. Yang pertama niat. Niat ini penting. Innamal a'malu binniyat. Amal ibadah kita itu tergantung niatnya. Terkadang orang itu tidak perhatian terhadap niat. Dan panitia kadang tidak mengingatkan pekurban untuk melakukan niat. Kadang mek ndonga tok. Niki kurban kula. Nggih pun jenengan dongani, nggih pun kula dongani, tiange wangsul. Terus ya napa? Niat ini Bapak Ibu sekalian, lek ten formulir niki kula bagi 2. Bagaimana niat kalau pekurban itu datang kepada kita sudah dalam keadaan membawa hewan kurban. Kemungkinan nomor setunggal. Kemungkinan nomor kali piyambake dugi ten panitia kepada kita sebagai panitia kurban masih membawa uang, masih belum berupa hewan kurban. Tasik beto arto. Biasanya niki kasusnya lek patungan sapi, patungan tiang pitu dugi ten panitia. Pak panitia ono patungan sapi ya wonten. Ten pundi nang pujon patung sapi nggih. Patungan sapi wonten pun wonten pinten? Oh niki wonten gangsal. Kula setunggal nggih, kula temen setunggal nggih pun pundi artone pintenan? 3 jutaan, 3,5 juta nggih pun 3,5 juta. Pun ngoten. Jenengan kula tulis nomor 6. Pun Pak Slamet nomor 6. Terus pripun? Piyambake terus wangsul. Pertanyaannya niatnya kapan? Panitia juga perlu mengawal niatnya karena innamal a'malu binniyat. Maka kita bagi 2 tadi itu. Kita bedakan. Niat bagi orang yang datang sudah membawa hewan kurban. Yang kedua kalau masih membawa uang. Pertama, kalau sudah bawa hewan kurban, beto sapi utawi beto wedhus atau membawa onta. Onta sing beto onta. Sebenarnya hewan kurban kan 3 itu, sapi, kambing dan onta. Cuma kalau di Indonesia kan mboten enten unta. Kecuali ten kebun binatang, taman safari wonten. Misalnya bawa kambing. Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan. Sampun niat dereng. Pun ten formulir niku wonten, saya niat berkorban sunnah garis miring wajib karena mengharap ridho Allah. Sunnah garis miring wajib kulo tebeli. Ten formulir itu kulo paringi tanda bintang, di bawahnya saya tulis coret yang tidak perlu. Artinya apa? Pilihan bagi pekorban. Aku tahun iki korban sunnah, pilihan A. Atau aku tahun iki korban wajib, berarti tinggal dicoret sunnahnya. Pun jenengan sunnah nopo wajib kurbane dirose Pak panitia. Kula korban sunnah, nggih pun sing wajib jenengan coret. Sampun. Mantun niki kula bimbing. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Ditirukan bismillahirrahmanirrahim. Saya niat korban sunnah karena mengharap ridho Allah, ditirukan karena mengharap ridho Allah. Pun sing wajib niat niki ten manahe panjenengan Pak Slamet. Jenengan sing kula bimbing niku wau kalimatin jenengan lebetaken ten manah panjenengan. Akhirnya Pak Slamet ten lebete manah di dalam hati, saya niat korban sunnah karena mengharap ridho Allah. Kula wonten lintu malih, kula mboten niki mboten sunnah niki, kula wajib, kula nazar tahun niki kurban. Oh, berarti jenengan wajib. Nggih monggo dibimbing saya niat berkurban wajib karena mengharap ridho Allah.
Dimasukkan di dalam hati yang wajib, saya niat berkorban wajib fardhon napa niki lillahi ta'ala, atau karena mengharap ridho Allah. Apa bedanya korban sunnah dan korban wajib? Korban sunnah itu pekorban dan otomatis panitia sebagai wakilnya boleh berhak mendapatkan jatah korbannya. Biasanya dibagi sepertiga. Lek ten kitab fikih, pekorban itu berhak dan dianjurkan mengambil sepertiga. Tapi yang perlu kita catat, niku lek mbele dhewe. Lek mbele dhewe, tuku-tuku dhewe, niatono dhewe, belen dhewe, njukuk sepertiga. Lek tetep nang panitia njaluk sepertelu. Nggih mboten korban ten panitia, lewat panitia mek nitip belet tok niku. Aku njaluk kok ya kirimen pupu loro iku. Wah, samanean dibelet tok niki. Nggih meskipun boleh tapi ya ngono tapi ya aja ngono. Intinya kalau korban sunnah, pekorbannya itu berhak dapat bagian. Tapi lek korbane wajib, kula niat korban wajib lillahi ta'ala, maka panitia pekorban tidak boleh menerima pembagian daging atau bagian apapun dari hewan korbannya. Itu ketentuan untuk sedekah wajib kados mekaten. Sami kali zakat fitrah. Kemarin kita sampaikan lek zakat fitrah ojo sampai beras niki balik ten muzaki. Kula bayar zakat. Lah kok wonten sing balik ten kula zakat kula niki wae. Ojo sak paket zakat. 1 butir 2 butir balik ten kula membuat zakat fitrah saya tidak sah. Itu kriteria kategori sedekah wajib kados mekaten, termasuk korban yang dinadarkan, korban yang diniati wajib. Karena ini merupakan sedekah wajib, tidak boleh ada bagian yang kembali kepada panitia. Dan sama juga status hukumnya kembali kepada pekorban. Dan sama juga status hukumnya seorang panitia. Panitia itu kan wakilnya pekorban. Panitia itu wakilnya pekorban. Wakil itu kedudukannya sama dengan muwakil, orang yang mewakilkan. Kula ulangi sepindah malih, wakil itu kedudukannya sama dengan orang yang mewakilkan kepadanya. Berarti panitia kedudukannya sama dengan pekorban. Kalau pekorban tidak boleh mendapatkan bagian dari korbannya yang wajib, panitia sebagai wakilnya juga sama. Bahasa Inggrisnya padebein, tidak boleh. Nggih. Berarti caranya gimana? Gini ku wau dibimbing, diurut mulai awal, cek mboten supik. Pak Slamet beto wedhus. Niki korbane panjenengan Pak Slamet nggih. Kula tulisi nggih, jenengan sing nomor pertama niki, mulai injing wau derek wonten sing dugi. Kambing 01, nama Pak Slamet, alamat pundi, nomor HP pundi. Terus monggo Pak Slamet kula bimbing. Pangapunten niki korbane korban sunnah napa korban wajib? Korban sunnah. Oh nggih monggo jenengan tiruaken niat wajib niki innamal a'malu binniyat. Saya niat korban sunnah lillahi ta'ala, atau bahasa Arab nawaitul udhiyatal masnunah. Pun manten ngoten ditulisi pun niki korban sunnah. Sae malih lek ditulisi kambing 01 garis miring sunnah. Wonten malih dugi Pak sinten? Pak Samsul ngomong nggih ya. Pak wonten Pak Samsul. Wonten enten. Pak Samsul dugi beto wedhus. Wah, Pak Samsul nggih, kula badhe kurban. Nggih, kambing 02. Ditulisi nama, alamat namanya siapa? Pak Samsul, alamat, nomor HP. Terus Pak Samsul niki kurban wajib napa kurban sunnah? Kula niati kurban wajib niki. Nggih, monggo. Saya niat kurban wajib lillahi ta'ala.
ditirukan. Terus di dalam hati tulisi kambing 02 garis miring wajib. Nanti ketika sudah terkumpul semuanya, panitia harus jeli, cermat dan teliti. Dipisahkan antara kurban sunnah dengan kurban wajib. Kurban sunnah kelompok kono kabeh mantun dibeleh terus dinampakan itu. Boleh diseseti, diboleng, dincel-cel, dipisah di satu tempat. Yang wajib disendirikan. Kenapa? Jangan sampai ketika pembagian kok ada yang kembali kepada Pak Samsul. Termasuk jangan sampai kurban wajib itu ada yang kembali, ada yang dibagikan kepada panitia. Kalau kurban sunnah tunggu dulu. Apakah panitia boleh mendapatkannya? Tunggu keterangan berikutnya. Intinya kita sedang membahas tentang kurban sunnah dan kurban wajib. Bapak Ibu sekalian, yang perlu menjadi catatan juga masih tentang wajib dan sunnah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang perlu menjadi catatan juga nadar. Nadar niku wonten kali. Wonten nadar soreh, wonten nadar dhimni. Nadar soreh, nadar dhimni. Nadar soreh itu secara jelas menyebutkan nadar. Sedangkan nadar dhimni dihukumi nadar meskipun tidak menyebutkan kata nadar atau janji apapun atau janji. Contoh nadar sing soreh. Saya nadar kurban tahun ini. Itu jelas menyebutkan kata nadar. Yang kedua, nadar yang dhimni. Nadar yang tidak menyebutkan secara soreh, secara jelas kata nadarnya. Umpami piyambakipun sampun takyin. Takyin itu menentukan kurbannya tanpa disertai kata sunnah. Dalam fikih dikatakan, dicontohkan wonten wedhus iki kurbanku. Iki kurbanku. Kok mboten ditambahi sunnah? Piyambake mboten sanjang iki kurban sunnahku, iki kurbanku, maka itu dikatakan sebagai nazar dhimni. Akhirnya kurbannya dihukumi wajib, yang otomatis dia tidak boleh mendapatkan bagian jatah dari hewan kurbannya. Maka perlu diingatkan, di niat itu pun disertakan kata sunnah atau wajib. Lek wonten tiyang saya niat kurban lillahi ta'ala, kok mboten enten sunnahe dados wajib gitu. Dan itu sama dengan akikah. Akikah nggih ngoten. Kula diemutaken wedal akikah putri pertama kula ngundang Romo Yai Basori Alwi. Undangan saya kasihkan kepada beliau, saya aturkan kepada beliau. Sampai ten undangan iki kula ditegur, ojo mek undangan akikah tok, ke ono kata sunnah. Undangan akikah sunnah. Lek sampean mek undangan akikah tok, engko akikah sampean wajib. Lek wajib ya gak apa-apa, ganjarane tambah akeh. Tapi sampean bojone sampean gak oleh jatah daging akikah iku mah. Sampai ten kotak niki lho, kotak akikah niku. Kotak akikah itu beliau minta itu. Korban akikah sunnah. Sinten nami putrine binti siapa itu? Ditambahi kata sunnah. Maka antara sunnah dan wajib ini perlu diteliti oleh panitia. Memang pahalanya lebih banyak yang wajib nopo yang sunnah? Yang wajib. Semua ibadah seperti itu kecuali yang dulu kita bahas. Sing sunnah sing ngalaken sing wajib mek nopo tok? Mek salam tok. Lintune niku pahala wajib lebih banyak. Memang lebih banyak, tapi panitia butuh sekali lagi teliti. Dipisah mana yang sunnah, mana yang wajib. Termasuk sejak awal niatnya jelaskan. Jangan cuma saya niat kurban lillahi ta'ala, lo wajib nih. Saya niat kurban sunnah lillahi ta'ala. Lah fikih itu kan butuh ketelitian. Lek panitia kadang sampun paham, ilmu ini sampun paham, tapi keranten sampun ribet, sampun tewur, menrepot. Yang rinci-rinci detil itu kadang kelewatan.
kadang terlewati, lalai, abai, akhirnya bermasalah secara fikih. Maka semoga keberadaan formulir fikih kurban itu memudahkan kita. Pun itu kemungkinan nomor setunggal. Masalah niat kalau sudah bawa hewan kurban, entah kambing atau sapi. Lah sakniki kalau masih berupa uang, contohnya sing patungan niku aku 3,5 juta, patungan golekno kanca liyane, atau korbannya memang kambing. Iki wis wedhus 3,5 juta. Oh nggih pun kula terami. Loh, niatnya kapan? Niatnya kapan? Maka di formulir itu kita kawal melalui taukil, pewakilan, bukan pewakilan yang kedua. Kita masih membahas 1.b, perwakilan. Intinya pekurban atau tepatnya calon pekurban perlu mewakilkan kepada panitia untuk melakukan 2 hal. Cara gampange sing nomor setunggal, tukokno wedhus. Duwe iki tukokno wedhus. Niki perwakilan nomor 1. Taukil yang pertama, yang ditaukilkan yang pertama. Yang kedua, lek wis rupa wedhus layak kurban, tolong niatno atas nama saya. Pekurban mengatakan, panitia mengatakan, saya terima wakalah panjenengan. Lek ten formulir itu saya bimbing kalimatnya. Nggih, supados menggampangkan saja. Saya menyerahkan kepada panjenengan sebagai panitia atau wakil saya uang sejumlah berapa titik-titik untuk dibelikan kambing atau apa, sapi bersama 7 orang yang lain. Kalau kambing 1 ekor, dan nanti setelah dirupakan kambing, saya mewakilkan kepada panitia untuk meniatkan atas nama saya kurban sunnah sesuai yang saya sebutkan di atas. Dijawab oleh panitia, saya terima wakalah atau pasrah taukil panjenengan. Lek mbot kepingin mboten bahasa resmi nggih monggo nika. Tolong Pak panitia tak wakilna sampean, tolong tukono wedhus layak kurban. Engko lek wis rupa wedhus tolong niatno. Kalau mau resmi nggih monggo, saya mewakilkan. Panitia jawab, saya terima. Tukemburi sah. Barakallahu laka wa baraka alaik. Wa ja'ma bainakuma fi khair. Itu taukil. Perlu taukil niki. Lah lek mboten taukil sik rupa dhuwit kapan niate? Berarti diniati rupa sik 3 juta, saya kurban. Lho kok kurban dhuwit 3 juta? Wong sik dereng rupa napa? Dereng rupa wedhus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi formulir ini bukan formulir kurban saja, tapi formulir fikih kurban. Karena itu ten formulir niku mboten cekap diisi 3 juta 1 ekor kambing, mboten cekap, harus diikrarkan, harus dilafatkan. Keranten napa? Akad taukil itu harus sekali lagi diikrarkan. Saya pasrah kepada sami kali taukil nikah nih. Saya ada seorang wali mengatakan kepada umpami seorang kiai, saya mewakilkan kepada panjenengan Yai Sinten untuk menikahkan putri saya, putri kandung saya namanya dengan mas kawin. Kan dijelaskan. Jawabannya kiai nggak jelas. Saya terima wakalah putri panjenengan untuk dinikahkan dengan saya sendiri. Tiba-tiba kali kiai ini. Itu kan jelas, itu harus jelas. Sama dengan taukil itu. Maka ini penting, terutama kalau masih bawa uang. Sedangkan sekali lagi innamal a'malu binniyat. Sebenarnya gampang, cuma sekali lagi butuh ketelitian. Sampun niku nomor setunggal masalah niat. Saat niki nomor 3. Kan ngantuk sedanten. Mantun nomor setunggal pinten? Kali. Masalah niat sampun, sakniki masalah wakalah niku. Bukan wakalah yang masih berupa uang mboten. Ini wakalah dari pekurban untuk ketika dia menyerahkan kepada pekurban kepada panitia
untuk dibagikan. Yang kedua sekaligus minta izin. Boleh nggak panitia itu menerima bagian kurban dari kurban tadi itu? Kalau di formulir kami sebutkan, saya menyerahkan sapi atau kambing 1 ekor kepada panitia kurban Masjid Al Barokah Mulyorejo, dan terkait pembagiannya saya mengizinkan garis miring tidak mengizinkan. Saya cetak tebal, coret yang tidak perlu. Saya mengizinkan garis miring tidak mengizinkan kepada panitia untuk menerima bagian jatah dari kurban saya. Supados napa? Supados jelas panitia niki angsal bagian napa mboten. Kalau tidak diikrarkan nggih rada mboten tepak. Kranten napa? Wong panitia niki tugasnya menerima dan menyalurkan. Kadang ten bannere wonten tulisan panitia penerimaan dan penyaluran kurban. Kan tidak ada panitia penerimaan dan penyaluran dan dapat bagian kurban, kan mboten enten. Cuma ya nerima salurno, nerima salurno. Sedangkan posisi status dia sebagai wakil. Wakil itu amanah menjalankan apa yang diamanahkan. Maka daging itu supaya jelas yang dikasihkan kepada panitia atau yang mendapatkan menjadi jatah panitia, supaya jelas diikrarkan niku wau. Saya mewakilkan kepada panitia untuk membagikan hewan kurban sunnah saya berupa kambing 1 ekor. 1, 2, dan terkait pembagiannya saya mengizinkan garis miring tidak mengizinkan. Formulir monggo jenengan isi riyen, Pak. Niki lho, izinkan, mengizinkan, tidak mengizinkan niki lho. Kok ditingali sing dicoret tidak mengizinkan. Alhamdulillah mengizinkan. Lah kok sing dicoret mengizinkan? Kon tidak mengizinkan rek tidemung iki. Tapi nggih mboten napa-napa, itu haknya pekorban. Pun mantun, Pak, mantun. Gak mengizinkan. Yakin jenengan. Wis waca dhewe wis. Waca dhewe. Nggih arep diwaos. Saya tidak mengizinkan, saya terima wakalah panjenengan. Ini ketangguyu ya. Saya terima wakalah panjenengan. Berarti titenono rek iki wedhuse wong iki deken kono. Deken taleno sing kenceng wis iki. Gak diizinno ae dhewe. Ya berarti panitia harus memilah juga. Harus membedakan, sudah yang pertama tadi membedakan antara sunnah dengan wajib. Terus membedakan mana kurban yang orangnya tidak, ojo sampai engko njogok teko kono. Itu. Tapi biasanya wong Indonesia niki loman-loman ya. Insya Allah mengizinkan. Beres, Bun. Tapi dengan catatan itu memang kurban sunnah. Kalau kurban wajib nggak berlaku, mengizinkan tidak mengizinkan ini tidak berlaku, karena meskipun diizinkan tetap panitia tidak berhak, karena kedudukan panitia adalah sebagai wakil. Wakil itu hukumnya sama dengan muwakil, dengan orang yang mewakilkan. Jelas nggih? Saya malih ditentukan, saya mengizinkan kepada panitia untuk menerima jatah kurban sebesar 3 kilo umpami, sebesar 5 kilo, 15 kilo umpami, kepingin ngoten nggih monggo. Itu haknya pekurban, dalam hal ini muwakil. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pun niku aspek yang kedua yang juga harus dilafatkan. Mboten cekap ngeten jenengan tulis, jenengan coret mengizinkan atau tidak, sampun nggih pun sampun, mboten saged. Itu berarti formulir tok. Ini formulir fikih. Taukil itu harus dilafatkan, harus diikrarkan. Sampun sak menika ingkang nomor 3. Nomor setunggal wae tentang napa? Niat, nomor kali tentang taukil. Nomor 3, sumbangan biaya operasional. Kalau sebutakan ten formulir itu, untuk biaya operasional panitia kurban, saya menyumbangkan uang sejumlah Rp berapa, dan bila ada kelebihan
saya izinkan panitia untuk menggunakannya pada aspek lain sesuai kebijakan panitia. Diikrarakan sekalian, umpami nyumbang 1.000, ternyata damel operasional dikempalakan kali lintune, kok tasik wonten. Panitia mboten usah bingung-bingung pados tiange malih dibalekaken nyuwun izin malih mboten usah, pun. Intinya sudah sejak awal dimintakan izin, kalau ada kelebihan diputuskan oleh panitia sesuai kebijaksanaan mereka. Mungkin dilebetaken kotak amal, mungkin diparingaken sinten kalau ada kelebihan. Bapak Ibu sekalian, sumbangan pekorban ini berhubungan dengan fikih. Artinya apa? Jangan sampai rentan terjadi kesalahan. Kalau tidak ada alokasi biaya operasional panitia korban, sekali lagi rentan terjadi kesalahan. Kesalahan pertama, umpami operasional panitia korban diambil dari kas masjid, mboten saged. Korban itu ibadah sendiri yang tidak ada hubungannya dengan ibadah di masjid. Ibadah ten masjid niki salat, zikir, maos Quran, iktikaf, ngaos. Kalau ada biaya operasional boleh diambilkan dari kas masjid, karena memang kegiatan tadi adalah untuk memakmurkan masjid. Niki jenengan tumbas napa niki namine? Teh damel unjukan kula damel ngaos. Niki lek mau balik gede ora diombe ngeten ya. Cuma niki sik isin lho. Teh kok dipendet dugi kas masjid angsal karena untuk memakmurkan masjid. Bahkan ten kitab Bughyatul Mustarsyidin ada fatwa Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur Al-Hadrami. Kalau di masjid itu ada ngopi bareng, wonten ngopi bareng, angsal dipendetakan dugi kas masjid kalau tujuannya untuk memakmurkan masjid. Umpami ba'da subuh medal ten teras sampun wonten apane? Sampun wonten ipoke, ten kopi. Karena itu kemudian orang subuhan ono enak kok mari subuhan ngopi bareng, akrab, guyub. Niku angsal dipendetakan dugi kas masjid karena memang berhubungan dengan kemakmuran masjid. Kula nate nulis ten media umat tapi dengan catatan biasanya lek ngopi ten masjid niki nggih satu tetap dijaga kebersihannya. Yang kedua, kali ngopi niki kali ngobrol penak napa mboten? Penak. Sedangkan kita sedang ngobrol di mana? Ngobrol di masjid. Maka obrolan di masjid itu terbatas, tidak boleh bahas sing aneh-aneh, bahas donya, tentu membahas kebaikan, apalagi membahas sesuatu yang bersifat ibadah. Ngopi kan senengane ngomong ngalor ngidul, ngoten. Nah, perlu dijaga. Jangan sampai terjadi ten kampung pundi niku wonten takmir wangsul dugi masjid sik ngopi terus dilabrak kali bojone dhewe-dhewe. Dilabrak ten teras masjid. Keranten apa kali ngopi lah kok ngobrolaken rondo kampung mriku. Terus lali mikir dereng dipateni. Dadi krungu ten speaker masjid. Krungu bojone dhewe-dhewe lho kok ngono bahas rondo langsung dilabrak mbek nyenceng roke niku. Maka perlu tapi intinya itu kemakmuran masjid. Tapi kalau kurban nggak ada hubungannya sama sekali dengan memakmurkan masjid. Ustaz kan rame masjid, kita ambil rame antri kupon, boten rame ibadah ten masjid. Memang biasanya panitia kurban itu diambil dari takmir masjid. Keranten apa? Biasanya sing nguri-nguri agama ten kampung niku takmir masjid, tapi nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara kurban dengan masjid. Biaya golok, biaya napa niku napa mawon, napa kemawon operasional masjid, operasional kurban tidak boleh diambil dari kas kecuali wonten kotak amal yang khusus sosial. Tapi lek ketakmiran dan kemaslahatan boten saged ditasarrufkan, dibelanjakan untuk operasional panitia kurban.
Itu kesalahan yang rentan yang terjadi yang pertama. Yang kedua, yang rentan juga terjadi kesalahan adalah biaya operasional karena nggak ada digolek-golek dengan cara menjual kulit kurban. Kulitnya didol, duitnya digawe biaya operasional. Niki nggih boten tepak itu, tidak tepat dan fatal. Akibatnya fatal kalau sampai terjadi penjualan kulit kurban yang tidak sesuai kriterianya, akibatnya fatal. Dalam hadis Kanjeng Nabi riwayat Al-Hakim dikatakan, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka kurbannya tidak sah. Mek dados sedekah biasa. Berarti yang menjual kulit kurban biasanya siapa? Salah satu dari tiga pihak. Pihak pertama pekurban, pihak kedua panitia, pihak ketiga penerima. Pekurban tidak boleh. Iki kurban kula, kurban sunnah. Mangke tolong nggih kulite jenengan kirim ten griya badhe kula sade. Kula nggak ada derek, kula nggak ada rencang tukang sadean kulit. Itu kalau sampai terjadi tidak jadi kurban, tapi menjadi sedekah sunnah biasa dalam tanda kutip. Kurbannya tidak sah. Kemungkinan yang kedua, yang menjual kulit kurban adalah panitia. Kemungkinannya diwakilakan kali pekurban atau dia minta izin. Pak kurban, Pak Slamet, nih Pak Slamet, mangke lek pun kula beli kulite ya napa nih? Kula sadeaken nggih. Kula sadeaken ten kula enggak ada rencang tukang kulit nih. Nggih pun jenengan sadeaken. Itu fatal. Kita katakan tadi wakil itu kedudukannya sama dengan mewakil. Kalau pekurbannya tidak boleh menjual kulit, maka panitia juga sama tidak boleh menjual kulit kurban. Kemungkinan lain panitia mboten minta izin, nggih mboten diizinaken menjual secara sepihak. Cara gampangnya gano angin, gano udan, moro ngedol kulit kurban. Ayo kelompokno, sapi oleh piro, telu, wedhus oleh piro, pitu. Ayo didol kulite. Ini jangan membahas fikih kurban, membahas fikih jual beli saja. Jual beli yang sah itu menjual barang miliknya sendiri. Sedangkan panitia menjual kulit kurban itu sebagai apa dia? Dia tidak memiliki kulit kurban itu. Kok moro ngedol itu secara akad jual beli pripun? Saya menjual sorban ini boleh. Wong niki sorban gadan kula. Tapi kalau ngedol gelas niki, nggih mboten angsal wong gelas niki sanes kagungan kula. Sama kayak kulit tadi itu, moro didol kulitnya mbek panitia. Sebagai apa? Wong dia bukan pemilik napa? Kulit kurban tadi itu. Secara akad jual beli sudah tidak sah. Terus gimana solusinya? Yang ketiga, yang kadang menjual kulit kurban itu adalah penerima. Tapi secara fikih penerima niki wonten kali. Penerima yang mampu atau yang kaya dan penerima yang miskin. Satu-satunya pihak yang berhak menjual kulit kurban adalah penerimanya yang miskin. Berarti solusinya ngeten, monggo kulit niki diparingaken ten penerima yang miskin. Dia mau menjual, mau dimiliki sendiri, damel kerupuk rambak, disumbangaken damel nopo, terserah. Wong dia adalah penerima yang miskin. Ini menjadi solusi. Insya Allah menjadi jalan keluar yang tidak keluar jalan gitu. Keranten kulit ini nggih angel. Kalau dalam hadis tadi yang disebutkan kulit, siapa yang menjual kulit kurbannya maka kurbannya tidak sah. Itu memang yang disebutkan kulit, tapi sebenarnya bagian yang lain sama. Siapa yang menjual daging kurbannya maka kurbannya tidak sah. Adapun dalam hadis secara khusus yang disebutkan kulit, keranten sing biasa disade adalah kulit. Lek daging kan jarang langsung diolah, saged diolah. Lek kulit kan tasik proses untuk memanfaatkannya itu.
Biasanya yang mudah memang dijual, tapi menjualnya gimana? Kasihkan kepada penerima yang miskin. Mangke kok penerima itu nggak mau menjual, ya silahkan. Kalau mau menjual, silahkan jual sendiri. Atau kula mboten nggak ada jaringan tiang sadean kulit, mbok jenengan sadeaken Pak Panitia, nggih pun kula sadeaken. Nah ini baru yang boleh. Berarti panitia dalam hal itu bukan lagi menjadi panitia, dia menjadi wakil penerima yang miskin itu untuk menjualkan kulit kurban. Berarti yang boleh orang tadi yang dulunya panitia itu menjualkan kulit kurban sebagai wakilnya siapa? Penerima yang miskin. Gak boleh menjual secara sepihak, gak boleh menjual sebagai wakilnya pekurban. Gak boleh. Atau kulit diparingaken ten tukang potonge. Pun jenengan kula ongkosi kulit niki. Mboten enten biaya operasional niki. Jenengan kula ongkosi kulit niki wae. Alhamdulillah pun nggih. Niku mboten angsal. Mengongkosi tukang potong diongkosi kali napa kulit itu sudah seakan-akan menguangkan kulit itu. Karena akhirnya dijadikan sebagai ongkos, berarti kan menguangkan itu sama. Maka gini wow, solusinya cuma lebih aman, jangan diberikan kepada siapapun, cari fakir miskin 5 orang, 7 orang diparingi. Atau kalau memang tidak ada biaya operasional, sudah kong kali kong dengan mereka di balik layar. Nggih. Wis sampean tak kei 3 paket, sampean tak kei 2 kilo, sampean tak kei 1 kilo daging, terus tak tambahi kulit. Lek gelem ngedol ya sampean dol, tak dolno engko gawe operasional panitia sampean sumbangane sampean. Tapi lek sampean gak gelem ngedol wis gak apa-apa, tetep itu. Itu bisa. Jadi satu-satunya yang berhak adalah penerima yang miskin tadi. Cek mboten enten praktek penjualan, lebih baik sejak awal sudah ada tarian sumbangan biaya operasional. Karena dalam hadis riwayat Imam Ali dikatakan kami mengongkosi al-jazzar, tukang potong itu dari uang kami, tidak diambilkan dari bagian apapun tadi itu. Kalau tukang potongnya dikasih bagian sebagai orang Islam saged, tapi sebagai ongkos mboten saged. Wallahu a'lam bishawab. 3 pembahasan bisa nih, bisa nih. Sudah kita tuntaskan, berarti pertanyaan nggih bersambung 2 pekan lagi tadi dereng itulah tadi dereng. Berarti 2 pekan lagi insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas fikih udhiyah, fikih penyembelian itu. Fikih penyembelian meskipun secara teori karena nggak mungkin kita praktek nyembelih begini ya. Teorinya secara fikih seperti apa? Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Kita bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan disimpan untuk pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.